Halo semuanya, selamat datang di video tutorial penggunaan aplikasi e-surat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial penggunaan aplikasi e-surat. Nah, sekarang kita akan mencari tahu atau kita akan mengenal lebih dalam mengenai aplikasi e-surat. Bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Mari terus ikuti saya di video pembahasan berikut ini. Nah, jadi pada saat kita ingin mengakses aplikasi e-surat, tentunya terlebih dahulu kita harus membuka browser, dan kebetulan di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, di halaman Google Chrome kita dapat mengetikkan alamat web e-surat seperti ini. Setelah itu kita enter dan akan masuk ke halaman login seperti ini. Nah, setelah kita berhasil login tadi, kita akan diarahkan masuk ke menu profile seperti ini. Jadi di sini bisa kita ubah password, dan memang disarankan untuk mengubah password setiap 30 hari sekali. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sebelah kanan layar di sini ada terdapat menu-menu yang ada di aplikasi e-surat. Dan pada kesempatan kali ini, menu-menu inilah nantinya yang akan saya jelaskan satu persatu, mulai dari fungsi dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, yang pertama kita ke menu dashboard terlebih dahulu. Pada bagian ini kita dapat melihat tampilan ringkasan e-surat dalam 1 tahun. Informasi yang ditampilkan di menu dashboard meliputi jumlah surat masuk internal, surat masuk eksternal, surat keluar internal, serta surat keluar eksternal. Selain itu, terdapat juga grafik jumlah surat berdasarkan klasifikasinya. Grafik ini bahkan bisa kita unduh, sehingga memudahkan jika ingin dijadikan bahan laporan atau arsip nantinya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai menu dashboard. Selanjutnya kita akan beralih ke menu berikutnya, yaitu menu indeks. Menu ini merupakan ranah dari bagian kearsipan, di mana seluruh tata arsip diberikan kode, urutan, dan juga jenis-jenis arsipnya. Jadi untuk stasiun daerah cukup menekan tombol sinkron terbaru yang ada di sebelah kanan atas, dan secara otomatis data akan terupdate sesuai dengan tata naskah yang baru. Nah, jadi itu tadi pembahasan singkat mengenai menu indeks. Jadi gimana? Semoga semuanya sudah paham ya. Selanjutnya kita ke menu tim kerja. Ada apa sih di menu tim kerja? Menu ini digunakan ketika stasiun daerah sudah memiliki tim khusus yang mengelola administrasi persuratan. Caranya cukup mudah, tinggal klik tombol tambah untuk memasukkan anggota tim baru. Nah, itu tadi pembahasan mengenai menu tim kerja. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke menu berikutnya, yaitu menu setting disposisi. Namun ini merupakan salah satu menu yang paling penting yang ada di aplikasi e-surat. Menu setting disposisi ini menjadi salah satu bagian terpenting karena berfungsi untuk mengatur konfigurasi lembar disposisi. Seperti yang kita tahu, setiap stasiun biasanya memiliki format disposisi yang berbeda-beda. Nah, dengan adanya menu ini, tujuan utamanya adalah untuk menyeragamkan format tersebut agar lebih teratur dan seragam di seluruh stasiun. Berikut cara pengisian dan pembuatan lembar disposisi. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik tombol tambah data di sebelah kanan atas, lalu kita masukkan tahun disposisi, untuk siapa, kemudian unit kerja, dan terakhir daftar disposisi. Nah, sebenarnya di sini kita bisa menyesuaikan kepada siapa kita ingin mengirim disposisinya. Namun untuk saat ini yang tersedia hanya ditujukan kepada kepala subbagian. Setelah itu kita klik simpan. Setelah kita simpan, kita bisa mengecek lembar disposisi yang telah kita buat tadi dengan mengklik tombol lembar disposisi. Nanti akan muncul tampilan seperti ini yang mengarahkan kita ke lembar printout. Namun kita bisa mengeceknya terlebih dahulu apakah ada hal-hal yang ingin kita ubah. Jika tidak ada, berarti lembar disposisi yang telah dibuat telah siap untuk ditandatangani. Nah, baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai menu setting disposisi. Jadi memang pada menu setting disposisi ini merupakan menu yang sangat penting yang harus kita ketahui dalam penggunaan aplikasi e-surat ini. Nah,
Nah, selanjutnya kita akan beralih ke menu berikutnya, yaitu menu input surat tahun lalu. Pada halaman ini, pengguna dapat mengakses surat-surat yang sudah masuk pada tahun sebelumnya. Ingat ya, input surat tahun lalu. Fitur ini memudahkan pencarian dan pengelolaan surat berdasarkan tahun-tahun tertentu. Jadi data yang ditampilkan di sini merupakan data surat yang telah diinput sebelumnya. Dan untuk mempermudah pencarian, telah disediakan kolom search yang dapat digunakan dengan menuliskan kata kunci seperti nomor surat atau perihal suratnya. Namun seperti yang kita lihat di layar, pada akun TVRI Kalimantan Utara saat ini belum terdapat surat masuk maupun surat keluarnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini mungkin kita akan terlebih dahulu akan sekaligus mencoba bagaimana melakukan input surat masuk ataupun surat keluar. Jadi mari kita ikuti bersama langkah-langkahnya berikut ini. Jadi misalnya di sini saya memiliki surat keluar di tahun 2024. Saya ingin memasukkan sebagai arsip di aplikasi e-surat. Maka saya akan menambahkan dengan mengklik tombol input surat. Setelah itu saya tinggal mengisi seluruh form yang kosong sesuai dengan surat yang akan saya input. Nah, untuk lebih memudahkan, saya akan melakukan split layar seperti ini. Selanjutnya saya akan mengisi kolom yang kosong sesuai dengan surat yang akan saya input. Bahwa surat yang sedang saya input saat ini hanyalah contoh, karena pada dasarnya surat yang diinput di menu ini adalah surat tahun lalu. Jadi surat yang saya input ini untuk sementara hanya saya jadikan sebagai contoh saja. Penginputan surat tadi, kita akan mengisi semua form atau kotak yang kosong ini sesuai dengan surat yang akan kita input. Jadi kita akan memasukkan satu persatu informasi yang dibutuhkan sampai semuanya terisi. Lalu pada akhirnya nanti kita tinggal klik simpan. Nah, setelah kita simpan, maka surat yang diinput tadi secara otomatis akan tampil di layar utama menu input surat tahun lalu seperti ini. Nah, baik, itulah tadi penjelasan mengenai menu input surat masuk. Selanjutnya kita akan beralih ke menu berikutnya nih, yaitu menu nomor agenda terakhir. Menu ini menampilkan informasi mengenai nomor agenda terakhir yang digunakan dalam proses pencatatan surat. Perlu diketahui nomor agenda hanya berlaku untuk 1 tahun berjalan. Jika diperlukan, nomor agenda ini juga bisa diedit sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi setelah kita membahas mengenai nomor agenda terakhir dan kita telah memahami penjelasannya, selanjutnya kita ke menu nomor surat terakhir. Jadi antara nomor agenda terakhir dan nomor surat terakhir itu terdapat beberapa perbedaan. Menu ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai nomor terakhir yang telah digunakan dalam pemberian identifikasi unik pada surat. Jadi cara pengisiannya itu cukup sederhana. Misalnya tadi kita telah menginput satu contoh surat keluar, jadi kita tinggal mengingat nomor suratnya, lalu nanti kita masukkan ke menu nomor surat terakhir dengan cara menekan tombol tambahkan data di atas, lalu kita tinggal memasukkan sesuai dengan nomor surat terakhir yang kita input. Setelah selesai, kita tinggal klik tombol simpan dan nomor terakhir yang telah kita buat akan muncul di layar nomor surat terakhir. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai nomor surat terakhir. Jadi selanjutnya kita akan beralih ke menu berikutnya, yaitu menu monitoring nomor agenda. Menu ini digunakan untuk melacak dan memantau penggunaan nomor agenda dalam proses manajemen surat. Pada menu ini terdapat 2 bagian utama, yaitu filter nomor agenda dan daftar nomor agenda. Nah, di bagian filter, pengguna dapat melakukan pencarian atau penyaringan berdasarkan tahun, kategori surat, nomor agenda, maupun nomor surat. Sedangkan pada bagian daftar nomor agenda akan ditampilkan seluruh nomor agenda yang telah digunakan dalam pencatatan. Dengan begitu, proses pengelolaan agenda menjadi lebih teratur dan mudah dipantau. Selain itu, di sini terdapat keterangan
bahwa jika memiliki tanda checklist artinya surat telah didisposisikan. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai menu monitoring nomor agenda. Selanjutnya kita ke menu berikutnya, yaitu menu nomor surat. Nah, pada menu monitoring nomor surat sama dengan menu sebelumnya, yaitu monitoring nomor agenda, tapi di sini adalah memonitoring nomor suratnya. Jadi kita bisa lihat pada tahun, misalnya pada tahun 2025 itu surat yang kita buat itu sudah sampai nomor berapa. Jadi ini fungsi dan kegunaan dari monitoring nomor surat. Nah baik, jadi itulah tadi penjelasan mengenai menu monitoring nomor surat. Selanjutnya kita ke menu helpdesk. Menu ini terintegrasi langsung dengan WhatsApp sehingga memudahkan pengguna untuk menghubungi tim bantuan apabila mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi e-surat. Dengan begitu, setiap permasalahan bisa lebih cepat untuk ditangani. Nah, jadi itulah tadi penjelasan mengenai keseluruhan menu-menu yang ada di aplikasi atau website e-surat. Nah, setelah semua menunya telah dijelaskan, kita akan ke menu yang paling inti atau menu utama dari diciptakannya aplikasi e-surat itu. Jadi, menu-menu yang saya maksud di situ adalah menu persuratan yang khusus membahas mengenai persuratan secara keseluruhan. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.